Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih, salam dalam kerahiman Tuhan. Yakinlah bahwa Yesus sangat mencintai saya, Anda dan kita semua. Satu pertanyaan yang mau kita jawab dalam video kita kali ini adalah, apakah mereka yang meninggal karena bunuh diri masih dapat diberikan pelayanan pemakaman secara gerejawi? Apalagi kalau kita bandingkan dengan beberapa gereja non-Katolik yang kita tahu memiliki aturan yang sangat ketat bahwa mereka yang meninggal karena bunuh diri tidak boleh mendapatkan pelayanan pemakaman gereja secara sama sekali. Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih, jawaban atas pertanyaan ini tampaknya masih belum banyak kita ketahui dengan jelas. Karena memang dalam perjalanan sejarah dalam gereja kita pun pernah ada peraturan yang dengan tegas menyatakan bahwa mereka yang meninggal karena bunuh diri tidak boleh mendapatkan pelayanan pemakaman secara gerejawi. Dan saya duga konsep seperti inilah yang masih begitu kuat melekat dalam pemikiran umat kita. Apalagi seperti yang saya sebutkan sebelumnya, di beberapa gereja non-Katolik aturan demikian memang masih berlangsung dengan sangat kuat. Karena itu, untuk mendapatkan jawaban apakah mereka yang bunuh diri boleh mendapatkan pelayanan pemakaman gerejawi, kita harus melihat pertama-tama sejarahnya. Jadi dalam sejarah gereja kita, pernah memang ada peraturan yang melarang pemakaman gerejawi bagi mereka yang meninggal karena bunuh diri. Hukum yang dimaksud terdapat dalam kitab hukum kanonik, hukum gereja tahun 1917. Pada kanon 1240 paragraf 1 dan 3 KHK 1917 dikatakan bahwa mereka yang bunuh diri digolongkan sebagai orang yang menolak iman secara eksplisit dan publik dan dikategorikan sebagai pendosa berat. Maka mereka dilarang untuk mendapatkan pemakaman secara gerejawi dan juga pelayanan misa requiem. Namun yang perlu kita ketahui adalah bahwa apa yang pernah ditetapkan dalam KHK 1917 itu kini sudah dimodifikasi dan kita sekarang memakai KHK tahun 1983. Dalam KHK 1983 dikatakan bahwa mereka yang bunuh diri tidak lagi digolongkan sebagai mereka yang menolak iman secara eksplisit dan publik, sehingga dilarang untuk mendapatkan pelayanan pemakaman secara gerejawi. KHK 1983 kini hanya mencatat bahwa yang dilarang diberikan pemakaman secara gerejawi adalah mereka penganut bid'ah atau skisma dan yang memilih kremasi karena menolak iman Kristiani. Itu dapat ditemukan dalam KHK 1983 nomor 1984 paragraf 1 dan 2. Dengan KHK yang baru ini, mereka yang bunuh diri tidak lagi digolongkan sebagai mereka yang tidak boleh menerima pemakaman secara gerejawi. Karena itulah kita dapat mengerti bahwa di beberapa tempat pasti masih ada saja umat Katolik yang begitu ketat mengatakan bahwa mereka yang bunuh diri tidak boleh mendapatkan pemakaman secara gerejawi. Kemungkinan besar mereka ini masih berkutat pada KHK yang lama tahun 1917 dan belum mengetahui dengan jelas bahwa hal itu telah diubah dalam KHK 1983. Gereja mengubah apa yang pernah ditetapkan pada KHK 1917 dengan alasan yang jelas. Alasannya ialah bahwa gereja kian memperbaharui diri dalam melihat orang yang bunuh diri. Sebelumnya, orang yang bunuh diri dianggap pendosa berat yang digolongkan sebagai menolak iman secara sadar. Namun dengan adanya perkembangan ilmu, makin disadari bahwa orang yang bunuh diri adalah orang yang sebenarnya tidak memiliki kesadaran total, sehingga tidak boleh disamakan begitu saja dengan mereka yang sadar menolak secara ajaran iman. Secara psikologis makin disadari bahwa orang yang bunuh diri adalah orang yang berada dalam tekanan psikis, mengalami stres sangat berserat dan kekecewaan yang sangat mendalam,
sehingga mereka tidak bisa lagi menggunakan akal sehat. Beban ekonomis, beratnya tanggung jawab moral, dan kesendirian bisa saja menjebak orang-orang itu pada lorong gelap yang tidak berujung dan penuh ketidakpastian. Gereja dalam kerahimannya, layaknya seorang ibu, kini semakin menunjukkan pengertian dan penerimaan atas pribadi orang yang bunuh diri. Pribadi itu diterima, namun gereja tetap pada ajarannya yang dengan tegas mengecam menolak perbuatan bunuh diri. Gereja mau menampilkan kerahiman Tuhan yang selalu peduli dan memberikan pertolongan dalam kerahimannya. Jadi gereja kini tidak lagi melarang adanya misa requiem atau pemakaman gerejawi bagi mereka yang bunuh diri. Namun harus sangat kita sadari bahwa walau gereja tidak melarang lagi pemakaman gerejawi bagi mereka yang bunuh diri, bukan berarti bahwa gereja kini sudah longgar akan perbuatan bunuh diri. Perbuatan bunuh diri tetaplah perbuatan yang dikecam oleh gereja. Gereja dalam ajaran resminya yaitu Katekismus Gereja Katolik tetap menyatakan bahwa perbuatan bunuh diri adalah pelanggaran berat terhadap keadilan, harapan, dan cinta kasih. Melanggar keadilan karena manusia memang tidak punya hak untuk menghilangkan nyawanya yang tidak dia ciptakan sendiri, namun didapatkan dari Tuhan. Tuhan adalah satu-satunya sumber dan pemilik kehidupan. Kita manusia tidak berhak untuk mencabut kehidupan kita. Kita bertanggung jawab untuk mengembangkan kehidupan itu. Melanggar harapan karena seorang yang bunuh diri tidak mempercayai kasih dan belas kasihan Tuhan. Dan pelanggaran terhadap cinta kasih karena perbuatan bunuh diri merusak ikatan solidaritas dengan keluarga, bangsa, dan umat manusia. Perbuatan bunuh diri dikutuk, tetapi pribadi yang melakukannya dirangkul dalam kerahiman. Hal yang juga patut kita sadari adalah bahwa kita tidak bisa menghakimi orang yang bunuh diri. Jangan-jangan saat detik-detik dia akan meninggal, sebenarnya dia sudah menyesal, namun tidak lagi sempat untuk menyelamatkan hidupnya. Kita harus tahu juga bahwa adanya misa requiem dan pemakaman gerejawi terkait 3 hal ini, yaitu memberikan bantuan rohani bagi yang meninggal dunia, kedua, menghormati tubuh yang meninggal, dan yang ketiga adalah memberikan penghiburan dan pengharapan bagi keluarga yang masih hidup. Memang dulu ada anggapan bahwa misa requiem dan pemakaman gerejawi tidak perlu dilakukan bagi mereka yang bunuh diri, dengan anggapan bahwa mereka adalah berdosa berat dan tidak akan mendapatkan kemungkinan untuk kehidupan di surga, baik secara langsung maupun melalui proses purgatorium. Namun kini gereja seperti yang sudah kita lihat semakin menyadari bahwa mereka yang bunuh diri tidak dapat dihakimi begitu saja. Pengampunan Allah kita yakini masih tetap dapat dicurahkan bagi mereka yang mengalami itu. Dan wajar kita mohonkan pengampunan belas kasihan Tuhan itu lewat misa requiem dan pemakaman gerejawi. Maka misa requiem dan pemakaman gerejawi bagi mereka yang bunuh diri tidak kita sebut sebagai sia-sia. Dan poin yang terakhir harus diingat ialah bahwa misa requiem dan pemakaman gerejawi adalah juga bertujuan untuk memberikan penghiburan dan pengharapan bagi keluarga dari mereka yang meninggal karena bunuh diri. Ibadat kita bukan sekedar untuk keselamatan jiwa yang meninggal itu juga, tapi juga bagi mereka yang masih hidup. Inilah yang kerap kita lupakan, seolah-olah semua doa-doa kita, misa requiem dan pemakaman gerejawi itu semata-mata hanya demi keselamatan jiwa yang meninggal. Kita lupa bahwa itu juga dibuat untuk menghibur dan memberikan ketabahan bagi keluarga dari orang yang meninggal itu. Dengan demikian kita justru melupakan tanggung jawab kita untuk menghibur keluarga yang berduka. Dan sebaliknya, dengan menyediakan misa requiem dan pemakaman gerejawi, kita justru menambah luka mereka. Gereja dalam kerahimannya harus hadir menghibur mereka yang berduka. Demikianlah Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih, dengan jelas dinyatakan
bahwa gereja dalam KHK terbaru tahun 1983 tidak lagi melarang perayaan misa requiem dan pemakaman gerejawi bagi mereka yang meninggal karena bunuh diri. Namun tetap harus disadari bahwa gereja dengan perubahan itu bukannya telah berubah melunakkan ajaran tentang bunuh diri. Perbuatan bunuh diri sampai kapanpun tetap dikecam. Namun pribadi yang melakukan bunuh diri itulah yang kini kian dirangkum dalam kerahiman. Yesus, Engkau andalanku, Pace Ebene.